Sungai Kehidupan ini sangat banyak ya manfaatnya. Jadi saya ingin memberikan satu contoh yang pernah kita hadapi, dan ini sebetulnya contoh ini tidak unik satu ini ya. Hampir di setiap proses pendidikan awal di Akademi Paradikta dan juga di PEPKA, ketika ibu-ibu menggambar sungai kehidupannya, maka cerita-cerita seperti ini banyak sekali terjadi. Jadi ada seorang kader yang sangat luar biasa. Pada awalnya dia sangat tertutup. Jadi dia tidak pernah bercerita sebetulnya apa sih yang dia alami. Tapi dia orangnya murung gitu ya, banyak mukanya tuh sedih gitu, tidak ceria dan selalu diam. Dalam misalnya diskusi-diskusi dia nggak pernah bicara, dia diam saja. Dia hampir tidak pernah menceritakan sebetulnya dia tuh siapa gitu ya. Kita tahu bahwa dia ibu dari 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan dia harus menjadi kepala keluarga pada usia yang cukup relatif muda gitu. Nah, ketika kemudian di sesi menggambar sungai kehidupan, dia tekun gitu menggambarkan peristiwa yang dia alami sebetulnya di 10 tahun terakhir dalam perkawinan kehidupannya. Lama dia bisa menggambarkan itu. Nah, ketika dia menceritakannya, kita semuanya, teman-temannya juga baru tahu dan sangat kaget gitu mendengar bahwa dia itu mengalami satu peristiwa yang luar biasa, menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, penelantaran, pengabaian, dan itu sangat intensif yang membuat dia kemudian merasa bahwa itu adalah wajar gitu ketika dia dipukulin oleh suaminya. Itu adalah wajar ketika dia dikhianati gitu oleh suaminya. Dan tapi di dalam pertumbuhannya dia sebagai perempuan, dia kehilangan semua perasaan dia sebagai manusia dan juga harga dirinya, kemudian kepercayaan dirinya. Sampai kemudian ketika dia menggambarkan itu, tentu saja dia ketika menceritakannya dia menangis, mengeluarkan semua perasaannya, dan sehingga teman-temannya juga kemudian merasa sangat tersentuh dan memberikan dia dukungan moral gitu terhadap apa peristiwa yang dia alami. Pada saat itu juga salah satu temannya menceritakan hampir serupa gitu. Tapi temannya ini sudah terlebih dahulu punya cara mengatasi hal itu. Jadi dia sudah di tahapan mengembalikan lagi kepercayaan dirinya secara berproses. Dari peristiwa itu kemudian setelah menggambar sungai kehidupan ini, dia kemudian menjadi perempuan yang berubah gitu. Jadi saya melihat dia sangat berubah. Dia kemudian menjadi lebih optimis dan melihat bahwa peristiwa yang dia alami itu harusnya memang tidak dia pendam sendiri. Dan dia memang harus menyelesaikan masalah-masalah itu dan mengembalikan kembali harga dirinya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Sampai saat ini dia kemudian menjadi salah satu kader perempuan di komunitas PEPKA yang luar biasa. Dia akhirnya bisa menyelesaikan pendidikannya, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dia kemudian punya peran-peran yang sangat penting dalam pendidikan anak di kampungnya. Dia menjadi salah satu pemimpin PEPKA yang bisa menjadi rujukan banyak pihak gitu. Dari sebuah sungai kehidupan, dia mengubah kondisinya, mengubah motivasinya, mengubah cara pandang dia terhadap satu peristiwa, apakah itu menjadi rahasia dia saja atau dia harus ceritakan sebagai sebuah pembelajaran sekaligus sumber kekuatan bagi dia, karena dia mendapatkan banyak support dari teman-temannya dan juga dia merasa lega. Waktu kita tanya bagaimana perasaan setelah bercerita, dia bilang aduh seperti ada bertonton beban di pikiran, di hati dia, di perasaan dia yang terangkat dari menggambarkan sungai kehidupan